Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Sri Utami dari Pendidikan Geografi FKIP UNS 2019. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu teman-teman bahwa di Indonesia sendiri kaya akan sumber daya hayatinya. Salah satunya yaitu flora dan fauna. Apa sih itu flora dan apa sih itu fauna? Flora adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup pada suatu habitat tertentu, sedangkan fauna adalah hewan yang berada di suatu wilayah tertentu. Nah, dari peta ini kita dapat melihat bahwa flora dan fauna yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat yang terdiri dari Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan di sini juga ada Pulau Bali. Jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat sendiri yaitu asiatis. Kenapa dikatakan asiatis? Karena karakteristik dari flora dan faunanya sama atau hampir mirip dengan yang ada di benua Asia pada umumnya. Lalu yang kedua yaitu ada flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian tengah yang meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Jenis flora dan fauna di Indonesia bagian tengah sendiri yaitu merupakan jenis peralihan. Lalu yang ketiga yaitu flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur, yang meliputi Pulau Papua, Maluku, Pulau Aru, dan Halmahera. Jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia timur yaitu Australis. Kenapa dikatakan Australis? Karena karakteristik atau bentuk flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur memiliki atau sama dengan yang ada di benua Australia. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum masa glasial, Pulau Papua sendiri bersatu dengan benua Australia, sehingga tidak dapat dipungkiri jika bentuk atau jenis flora dan fauna yang ada di Papua sama persis yang ada di Australia. Nah, mengapa bisa dibagi menjadi 3? Seperti yang kita lihat di peta ini terdapat 2 garis ya teman-teman. Yang pertama yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace sendiri diambil dari nama seorang tokoh yaitu Alfred Russel Wallace yang pada tahun 1854 yang memberikan sebuah pernyataan bahwa di Indonesia sendiri terdiri dari 2 jenis fauna, yaitu jenis asiatis dan australis, sehingga ia membagi Indonesia menjadi 2 bagian. Bagian sebelah kiri sini yaitu asiatis dan sebelah kanan australis. Lalu pernyataan dari Wallace tersebut juga dikuatkan atas penemuannya lagi, di mana ia menemukan perbedaan jenis fauna atau karakteristik fauna yang ada di Pulau Lombok dengan yang ada di Pulau Bali. Padahal seperti yang kita lihat bahwa letak geografis dari Pulau Lombok dengan Pulau Bali sangat berdekatan ya teman-teman, tapi terdapat 2 jenis atau perbedaan jenis dari faunanya, sehingga Wallace menarik garis pembatas dari Selat Lombok ke utara menuju Selat Makassar. Lalu yang kedua selanjutnya yaitu adanya penemuan seorang ahli ilmu alam atau penjelajah bernama Max Wilhelm Weber, di mana ia juga menemukan adanya perbedaan jenis fauna yang ada di Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua, sehingga ia juga membuat pembatas yang tepatnya berada di sebelah barat Pulau Maluku dan sebelah timur Nusa Tenggara. Sehingga 2 garis ini membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. Nah, karakteristik atau ciri dari flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat tentunya berbeda dengan yang ada di tengah maupun ada yang di timur. Karakteristik floranya sendiri yang pertama yaitu memiliki jenis vegetasi yaitu hutan hujan tropis, di mana terdapat pepohonan dengan tinggi 30-60 meter dengan dedaunan yang rindang serta ukurannya kecil dan rimbun. Nah, dedaunan di
pohon-pohon tersebut akan membentuk sebuah kanopi. Kanopi-kanopi inilah yang akan menghambat sinar matahari untuk masuk ke dalam hutan, sehingga udara dan tanahnya pun menjadi lembab. Nah, lalu untuk tanah-tanah atau lahannya sendiri ditutupi oleh rerumputan dan lumut. Hutan-hujan tropis sendiri ini terdapat pada suatu wilayah dengan curah hujan 200 sampai 225 cm per tahunnya. Persebarannya sendiri ada di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Jenis floranya sendiri yaitu ada pinus, pohon akasia, pohon jati, pohon mahoni, terus ada juga bunga-bunga seperti Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kantong semar, dan bunga anggrek. Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini merupakan salah satu hutan hujan tropis yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, yaitu Kecamatan Prambanan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini pepohonannya pun tinggi-tinggi ya teman-teman. Jarak antar pohon satu dengan pohon yang lainnya pun juga berdekatan, sehingga sinar matahari pun susah masuk ke dalam hutan ini. Nah, di sini bisa dilihat terdapat lumut-lumut yang menempel pada sela-sela batuan. Hal ini dikarenakan udara di sini lembab. Nah, seperti ini. Lalu penutup lahannya sendiri yaitu berupa rerumputan dan semak belukar. Karakteristik atau ciri fauna yang ada di Indonesia Barat sendiri yaitu adanya mamalia bertubuh besar seperti ada gajah, badak bercula, orangutan, dan kuda nil. Lalu juga ada burung. Burung tersebut contohnya yaitu ada elang dan gagak. Lalu ada juga reptil berupa ular, buaya, kadal. Lalu ikan yang ada di perairan Indonesia bagian barat sendiri yaitu adalah ikan air tawar seperti pesut dan lumba-lumba. Lalu yang kedua yaitu jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian tengah dengan tipe peralihan. Floranya sendiri memiliki karakteristik dengan pohon berjenis palam-palaman, lalu jenis vegetasinya yaitu stepa dan sabana. Sabana sendiri memiliki iklim dengan kelembaban udara serta curah hujan yang rendah, sehingga kondisi tanahnya pun kering. Lalu di sabana sendiri kita sering lihat bahwa hanya terdapat rerumputan dengan pepohonan yang jaraknya itu jarang ya teman-teman, karena ya itu tadi kondisi tanahnya yang kering. Lalu saat musim kemarau itu dedaunan pada pohon itu berguguran. Lalu saat musim hujan daunnya pun kembali bertunas. Flora yang sering ditemukan di Indonesia bagian tengah ini sendiri didominasi oleh rempah-rempah berupa cengkeh. Selain itu juga ada pohon eboni, di mana pohon ini merupakan flora endemik dari Pulau Sulawesi. Lalu ada juga pohon gaharu. Pohon gaharu ini sendiri memiliki manfaat yang cukup banyak serta bernilai jual yang tinggi, sehingga banyak orang yang menebang pohon ini secara liar, lalu lama-kelamaan menjadi jarang ditemukan atau langka. Pohon gaharu sendiri ini banyak ditemukan di Pulau NTT, lalu ada juga pohon lontar dan cendana. Lalu fauna yang ada di Indonesia bagian tengah ini merupakan fauna endemik. Kenapa dikatakan endemik? Karena fauna ini hanya dapat ditemukan di wilayah yang ada di Indonesia bagian tengah, seperti di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contoh dari faunanya sendiri yaitu ada komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Yang ketiga yaitu flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur dengan jenis atau tipe Australis. Floranya sendiri memiliki karakteristik dengan pepohonan yang lebih pendek dari yang ada di Indonesia bagian barat. Lalu
vegetasinya sendiri bertipekan sabana yang ada di Pulau Maluku, sedangkan di Papua sendiri yaitu tropis seperti yang ada di Indonesia bagian barat, di mana jenis floranya atau tanaman yang ada di Pulau Papua sendiri sama atau hampir mirip dengan yang ada di Indonesia bagian barat. Lalu untuk sabananya sendiri yaitu berupa padang rumput. Di Indonesia bagian timur ini kita juga dapat menemukan hutan kayu putih. Lalu contoh dari floranya ada pohon matoa, eukaliptus, sagu, nipah, dan pohon berukuran rendah. Sagu sendiri seperti yang kita tahu merupakan makanan pokok dari masyarakat Pulau Papua yang dimana dapat diolah menjadi makanan berupa papeda. Lalu untuk faunanya sendiri memiliki karakteristik yaitu berupa mamalia berukuran kecil, sedangkan jenis burungnya memiliki corak atau berwarna cerah pada bulu-bulunya. Contoh dari faunanya sendiri yaitu ada burung kasuari, burung nuri, burung cendrawasih, lalu ada walabi, dan ada juga kanguru. Nah, kanguru inilah yang merupakan fauna yang sama dengan yang ada di benua Australia. Lalu ada juga kadal irian. Lalu adapun faktor yang menyebabkan adanya perbedaan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu ada faktor biotik, yaitu makhluk hidup berupa tumbuhan, hewan, dan manusia. Lalu yang kedua yaitu topografi, di mana seperti yang kita ketahui bahwa setiap masing-masing wilayah yang ada di Indonesia memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Semakin tinggi suatu wilayah, maka suhunya pun akan semakin rendah. Lalu yang ketiga yaitu ada faktor edafik atau faktor tanah, di mana pada masing-masing wilayah juga memiliki perbedaan jenis tanah dengan tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Lalu yang keempat yaitu ada iklim, seperti suhu, kelembaban udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Seperti itu tadi teman-teman penjelasan dari saya mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.